Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri beserta para wakil ketua, ada Dr. HNW, Dr. Muhammad Soibul Iman, Dr. Ahmad Heriawan dan Kang Suwarna Surapranata. Juga hadir para anggota Majelis Syuro dari seluruh Indonesia. Mana anggota Majelis Syuro? Oh, alhamdulillah, sebelah kiri ini semua para anggota Majelis Syuro yang baru saja menyelesaikan musyawarahnya. Yang saya hormati, saya banggakan DPTP yang hadir dalam kesempatan ini, ada Ketua MPP Dr. Suswono, Ketua DSP Dr. Musli Abdul Karim, juga Habib Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ya, dan Bendahara Umum Ustaz Mahfuz Abdurrahman, para ketua bidang badan, dan seluruh keluarga besar PKS ini hadir juga karena ini secara online. Ya, saya ingin menyapa yang hadir secara online, ya. Mana ini? Mana BPW dari Sumatera Utara dulu? BPW Sumatera bagian utara, angkatan tangan. Oh, sini ya. Sumatera bagian selatan, lambaikan tangannya. Oke. Dari Sumatera kita menuju Indonesia Timur. Mana Indonesia Timur? Oke, Papua, Maluku Utara. Ya. Lalu Kalimantan. Ada Kalimantan, Sulawesi. Ya. Nah, baru kita ke arah Bali Nusra. Kemudian Jati Jaya, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah. Oke, ya. Banjabar. Oh, Banjabar. Wes, sudah tersebut semua saya kira, ya. Ini yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan, hadir alhamdulillah secara langsung di tempat ini Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih atas kehadirannya di DPP PKS. Walaupun datang dengan susah payah karena harus melalui rintangan palang pintu. Alhamdulillah berhasil beliau melalui palang pintu pertama, ya. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin dan tokoh-tokoh masyarakat di manapun berada di seluruh Indonesia. Saya awali dengan pantun terlebih dahulu biar nggak terlalu tegang. Buya Hamka seorang ulama, sungguh fenomenal karya-karyanya. Anies dan PKS tetap bersama-sama dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini Kamis 23 Februari 2023 telah dilangsungkan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, di tempat ini. MMS ke-8 ini alhamdulillah berjalan dengan khidmat, penuh kebersamaan, kekeluargaan yang mewarnai detik demi detik musyawarah. Dan alhamdulillah MMS kali ini dihadiri oleh seluruh anggota dari berbagai penjuru tanah air. Ini yang sebelah kiri yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu di antara agenda yang dilakukan dalam pembahasan di musyawarah Majelis Syuro ini adalah terkait dengan penetapan bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan kita usung. Tentu kita menyadari bahwa proses perjalanan untuk mencari bakal calon Presiden Republik Indonesia di PKS ini memang tahapannya sedemikian panjang dan sudah dilalui
secara seksama. DPP juga pernah mendengarkan masukan-masukan dari seluruh wilayah-wilayah di tanah air. Dari Sabang sampai Merauke kita tanyakan bagaimana aspirasi yang berkembang di wilayah dan di daerah. DPP juga telah berkeliling ke berbagai daerah untuk bertanya dalam politik silaturahim ke berbagai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tanah air. Dan kemudian juga melalui musyawarah yang ke-7, musyawarah Majelis Syuro yang lalu, ternyata musyawarah kali itu memberikan clue kepada kita 3 hal. Yang pertama, bahwa sosok yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai bakal calon presiden adalah harus memiliki pertama berkarakter nasionalis religius. Kemudian yang kedua, sosok itu adalah juga sebagai simbol perubahan. Apa yang ada kebaikan-kebaikan pada hari ini kita akan lanjutkan dan kemudian melakukan inovasi perubahan untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan yang ketiga adalah memiliki peluang menang juga besar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, proses musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang pertama, Saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Kita menyaksikan bahkan mungkin beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasional, A.R. Baswedan. Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh Saudara Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Saudara Anies Rashid Baswedan juga adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, tidak terpisahkan. Agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan peran-peran agama. Dan yang ketiga, kami menilai bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan. Itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika membangun daerah istimewa, daerah ibu kota DKI Jakarta. Ya, dan ini tadi kalau tadi serah terima sana, DPW PKS DKI menyerahkan sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya yakin betul bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas, melainkan juga insya Allah memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu di tahun 2024, Pilpres tahun 2024. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin berpesan pada para pengurus PKS dimanapun berada di tanah air ini, dan juga keluarga besar PKS, saya ingin mengingatkan akan 3 hal. Pertama, pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur, anggota, simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, bagi para caleg ya silakan
makin disosialisasikan lebih masif ya. Yang kedua, mari senantiasa kedepankan persaudaraan, kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas serta kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan setiap tahapan-tahapan pemilu dan proses pemilu serta Pilpres 2024. Dan yang ketiga, saya harap seluruh struktur, kader dan simpatisan, mari kita kokohkan soliditas, rapatkan barisan dan bergerak dalam harmoni untuk meraih kemenangan pemilu dan Pilpres 2024, kemenangan yang berkah dan bermartabat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira itulah poin-poin yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Saya sebagai bagian dari akhir pembicaraan saya ingin menumpukan harapan saya dan Partai Keadilan Sejahtera kepada Saudara Anies Rashid Baswedan. PKS berharap beliau dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan mengambil langkah pembaharuan berisikan perubahan dan kesinambungan pembangunan. Apa yang sudah baik hari ini kita sempurnakan dan perbaharui dengan semakin menyempurnakan agar tujuan mulia para pendiri bangsa akan semakin sempurna tertunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, menghimpun kita dalam kebersamaan untuk memajukan bangsa Indonesia yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan presiden mendatang yang dapat memimpin bangsa dan melunasi janji-janji kemerdekaan, membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pergi berjalan ke Tanjung Pinang, berhenti sebentar memakan duren. 2024 insya Allah PKS menang, insya Allah Anies Baswedan menjadi presiden. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tetap di atas panggung, Bapak. Bapak Anies Rashid Baswedan beserta Bapak Presiden PKS mohon untuk tetap di atas podium, dan juga Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro serta Habib Abu Bakar.
kita akan menyaksikan simbolis pembukaan tirai, yaitu kabuki, prosesi penurunan tirai, billboard pertama yang akan live di depan markas dakwah Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin yang berbahagia, inilah proses penurunan tirai yang akan melihat nanti. Baiklah, kita countdown. Prosesi kabuki, bakal kabuki calon presiden Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera. 1, 2, 3. Takbir! 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 Merdeka! Ya, demikianlah baliho Bapak Anies Rashid Baswedan untuk Presiden RI 2024 Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Bapak Presiden PKS, Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro, Bapak Sekjen, juga Bapak Bendahara Umum untuk kembali ke bangku yang tersedia, kembali ke tempat. Dan kita akan menyaksikan sambutan bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera. Inilah Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, para Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Bapak Muhammad Soebul Iman, Bapak Dr. Ahmad Heriawan, Bapak Insinyur Suharna Surapranata, yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro PKS, Bapak Muhammad Sauki, yang saya hormati Presiden PKS, Bapak Haji Ahmad Saihu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Bendahara Umum PKS Bapak Mahfud Abdurrahman, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Bapak Dr. Suswono, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Kiai Haji Muslih Abdul Karim, dan yang saya hormati seluruh anggota Majelis Syuro PKS yang hadir bersama di sini. Juga yang saya hormati seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang mengikuti acara ini secara live melalui streaming yang mengikuti di seluruh Indonesia, serta hadirin sekalian dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cerah dan teduh ini. Kita bersama-sama diberikan nikmat sehat, kekuatan untuk bisa berkumpul bersama dalam sebuah majelis yang insya Allah mulia ini. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kebersamaan dengan PKS bukanlah sesuatu yang baru. Selama 7 tahun ini, sejak tahun 2016, pada waktu itu kami duduk di ruang yang sama dengan ruang yang tadi. Persis proses yang sama dengan yang tadi. Mendapatkan amanat dari PKS untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Karena itu kebersamaan ini sudah mengakar dan tumbuh kuat, tinggi menjulang ke atas. Apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa-masa perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah.
pada masa itu kalau kita ingat, mungkin Pak Presiden juga ingat, pada masa itu hampir semua survei meletakkan yang diamanati oleh PKS ini selalu nomor 3 di survei manapun pada waktu itu. Tetapi itu tidak membuat ciut, bahkan PKS dan seluruh kadernya menjadi makin bersemangat dalam perjuangan pada masa itu. Semangatnya berlipat, bara perjuangan membara, kerja keras. Akhirnya, kemudian kerja besar itu atas pertolongan Allah, atas izin Allah diantarkan pada kemenangan di Jakarta. Survei-survei yang semula menempatkan nomor 3 tak lagi muncul di permukaan. Alhamdulillah, kemenangan itu menghasilkan bukan saja kemenangan bagi PKS, bukan saja kemenangan bagi calon gubernur dan wakil gubernur, tapi juga kemenangan untuk warga Jakarta. Dan dalam perjalanan 5 tahun bertugas di Jakarta, PKS mendampingi, mendukung, mengawal erat seluruh perjuangan yang ada di Jakarta. Ikhtiar kita untuk membawa perubahan, ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan kebahagiaan, juga mengalami cobaan. Bahkan di masa-masa itu ada pandemi dan berbagai macam tantangan lainnya. Alhamdulillah, bersama PKS, Jakarta kita sama-sama jaga. Yang terjadi adalah Jakarta yang tenang, teduh, aman, damai, tentram, dan penuh saling toleransi di seluruh warganya. Yang muncul adalah perasaan saling menghormati antar unsur di Jakarta. 5 tahun yang tenang, teduh, damai. Bukan 5 tahun yang ada ketegangan, bukan 5 tahun yang ada suasana tidak nyaman. Karena itu bersama dengan PKS yang sudah panjang ini, dengan rasa syukur dan rasa bahagia, kami sampaikan bahwa kita telah sampai di sebuah pelabuhan kemarin. Tujuan menghadirkan keadilan, ketentraman, kesejahteraan, persatuan di Jakarta telah tuntas. Dan kini kita memulai sebuah babak baru. Hari ini izinkan dengan kerendahan hati dan dengan mengharap ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini adalah sebuah amanat besar. Ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan. Bismillah, perjalanan ini insya Allah menjadi perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman, tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan, dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan nanti. Karena itu izinkan kami menyampaikan apresiasi yang amat tinggi kepada PKS yang teguh menempuh jalan perjuangan ini. Insya Allah akan bersama kita semua, akan berjuang bersama menuju jalan keadilan. Dan insya Allah, Allah akan selalu mengiringi perjuangan kita. Terima kasih, izinkan kami sampaikan kepada seluruh jajaran
Dari mulai ketua, para wakil, sekretaris, dan anggota Majelis Syuro yang saya hormati. Terima kasih kepada seluruh jajaran DPP, kepada para kader, pada relawan, dan seluruh pendukung PKS. Mari kita memulai sebuah perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita kepada Indonesia yang lebih baik. Semoga perjuangan ini akan mendapatkan kemudahan tuntas sampai tujuan, biiznillah. Izinkan saya membaca pantun di akhir, boleh ya? Keadilan adalah mimpi setiap insan. Sejahtera adalah muara perjuangan. Bersama PKS kita bergandengan tangan, menang bersama rakyat, tuntaskan tujuan. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, mohon untuk tetap di atas panggung. Dan kami panggil dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro, Bapak Sohibul Iman, Bapak Presiden PKS, Bapak Haji Ahmad Syaihu, Bapak Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Untuk juga naik ke atas panggung, kita akan pengambilan foto bersama. Juga bendahara umum dimohon untuk foto bersama. Rekan-rekan pers yang kami hormati, nanti setelah sesi foto bersama ini akan berlanjut dengan sesi konferensi pers yang langsung akan dipandu oleh Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Merdeka, Allahu Akbar. Baik, mohon untuk tetap di atas panggung langsung. Press conference dipandu oleh Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ada siapa itu? Ah? Oh, TV lagi disiapkan. Oke. Oke, 5 menit kita break dulu sebentar. Silakan TV-nya silakan. Bikin relax, maju terus yang TV. Mantap ya, aman. Ada yang belum kebagian di belakang? Aman sudah? Ready?
Siapa duduk presidennya? Mesti kayak duduk ya. Oke, cukup. Alhamdulillah. Sekarang jam 3:15 ya. Selesai sudah majelis syuro tadi jam 1 ya. Sekarang sudah sampai pada titik Anda memperdalam calon presiden PKS kita ya. Dan dalam musyawarah majelis syuro ke-8 ini telah putus Dr. Anies Rashid Baswedan ya. Silakan, ada pertanyaan dan apa sebagainya, silakan. Ayo. Ya. Silakan. Miki kasih dong. Muhammad. Permisi. Gur, Miki kasih dong. Oke. Kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dari CNN TV Indonesia. Bapak, ini kan sekarang PKS sudah mendeklarasikan Pak Anies ya Pak sebagai calon presiden. Dengan koalisi sama Demokrat dan Nasdem bagaimana Pak? Apakah nantinya akan deklarasi bersamaan juga saat rakernas esok hari apa seperti apa Pak? Pertanyaan yang menarik, silakan Presiden. Baik, jadi memang PKS sendirian nggak bisa mengusung capres ya, karena hari ini presidensial threshold masih 20%. Ya, oleh karena itu PKS tetap dalam koalisi, khususnya bersama Nasdem dan Demokrat, sehingga lengkap itu menjadi 26% dan bisa mencalonkan capres dan cawapres. Oleh karena itu justru ini menjadi tumpuan utama koalisi bersama Nasdem dan Partai Demokrat. Gimana? Tentu kita terus masih membuka upaya-upaya untuk berkomunikasi dengan partai yang lain, tetapi baseline-nya adalah 3 partai ini. Oke, cukup. Silakan yang lain. Sebutkan dari mananya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Willy dari Narasi TV, mohon izin. Deklarasi resmi kan sudah dilakukan oleh Nasdem dan PKS. Sementara seperti kita tahu Demokrat belum melakukan hal yang sama, gitu, penyambutan segala macam. Mungkin pertanyaannya lebih pas untuk Pak Anies menjawab ya. Kira-kira kapan Demokrat melakukan deklarasi resmi semacam ini begitu? Untuk PKS, Pak Presiden, untuk wakil apakah diserahkan ke Pak Anies atau masih tetap seperti pemberitaan sebelumnya, misalnya Pak Aher yang diajukan gitu? Terima kasih. Oke, silakan. Tinggal 2 pertanyaan ya, nggak ada lagi, cukup. Ya. Jadi masing-masing partai memiliki mekanisme internal yang harus diikuti. Sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADART dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi Partai Nasdem sudah melakukan itu dengan ada rakernas, lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu, ketika Majelis Syuro Musyawarah yang ke-17, yang ke-7, diputuskan kriteria. Kemudian di dalam Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ditetapkan nama. Nah, ini prosedur internal yang dilewati. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Kita menghormati, menghargai prosedur internal yang harus dilewati, sehingga keputusan yang dibuat memiliki kekuatan legal yang baik dan tata kelola yang dipenuhi. Nah, kita ikuti proses itu, nanti kita dengar hasilnya, gitu ya. Oke, CNN silakan. Izin Pak, mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama ini soal tanggapan dari PKS soal pernyataan Sekjen PDIP, Mas Hasto. Ini menyebutkan bahwa deklarasi Pak Anies hari ini hanya demi koktail efek. Nah, itu mungkin boleh ditanggapi. Dan yang kedua soal, tadi Pak Anies bilang PKS itu banyak rayuannya, banyak ancamannya. Boleh cerita Pak, dari mana aja? Makasih Pak. Anies dulu. Baik, jadi yang pertama, saya tidak akan menanggapi apapun yang disampaikan oleh Pak Hasto ya. Saya kira itu sebagai bagian dari demokrasi sah-sah saja untuk memberikan pendapat ya. Tapi bagi kami sendiri di PKS bahwa deklarasi ini menjadi sebuah momentum yang penting untuk pada satu sisi melakukan konsolidasi kami di struktur dan para anggota. Yang kedua juga kita ingin menyongsong ke depan dengan fokus mewujudkan
cita-cita Indonesia yang lebih baik. Yang kedua tentu kaitan dengan tawaran dan rayuan, saya kira wajarlah dalam setiap partai politik, saya kira hal-hal seperti itu akan mungkin sangat terjadi. Tetapi kami mensikapi bahwa semuanya itu dikembalikan kepada Majelis Syuro. Dan kami semua alhamdulillah sampai hari ini masih on the track menjalankan seluruh hasil keputusan Majelis Syuro, termasuk diantaranya adalah dalam kaitan pencapresan ini. Ya, saya kira itu saya. Oke, terakhir ya, silakan. Ini nih, ayo. Assalamualaikum. Pertama saya mau nanya ke Pak Presiden PKS untuk pembahasan mengenai cawapres koalisi ini sejauh ini seperti apa progresnya? Apakah betul dari PKS sendiri mau mencalonkan Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres? Lalu kepada Pak Anies juga mungkin bisa jawab. Lalu yang kedua untuk Pak Salim Segaf, saat ini tidak hadir, itu beliau kemana ya Pak kalau boleh tahu? Terima kasih. Iya. Pertama saya kira kaitan dengan calon wakil presiden ya, sesuai kesepakatan pembicaraan di tim kecil masing-masing partai, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, kita akan bicarakan secara khusus dengan capresnya sendiri ya. Dengan siapa beliau berchemistry ya, dengan siapa beliau akan bisa menuju kemenangan, dan tentu juga kita juga akan melihat tentu hasil bagaimana upaya untuk kemenangan itu dari hasil survei tentunya ya. Nah, tetapi kuncinya ya kita akan bersama-sama membahas dengan partai koalisi dan capres tentunya ya. Yang kedua tadi apa tadi? Oh, Pak Salim. Pak Salim ini tadi memimpin seluruh rangkaian dari awal hingga akhir jalannya musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini ya. Coba karena ini kalau sekarang ini ranahnya ranah DPTP ya, ranahnya ranah DPP untuk memberikan konferensi pers, untuk memberikan hasil-hasil musyawarah Majelis Syuro itu kepada Pak Anies Rashid Baswedan PhD, itu memang beliau mengamanahkan ini ranahnya DPP. Ya, jadi diserahkan ke saya. Oke, terakhir ya, silakan Mbak.